Selamat siang Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Siang. Kita akan memulai kebaktian kita di pagi hari ini. Di hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krisna Ludia Suryadi STH. Namun sebelumnya kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, bidang peribadahan dan pembinaan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai bulan September 2020, kebaktian minggu akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi, yaitu sesi 1 pada pukul 8 sampai dengan 9, dan sesi 2 pada pukul 11 sampai 12. Untuk hari Minggu 6 September 2020, kebaktian sesi 1 dihadiri oleh jemaat dari sektor 3, dan kebaktian sesi 2 akan dihadiri oleh jemaat dari sektor 2. Untuk jemaat dari sektor 1 dapat memilih hadir di kedua sesi kebaktian tersebut di atas. Pengakuan iman atau CD. Akan dilaksanakan pengakuan iman atau CD bagi saudari Rizky Citra Putriana pada hari Minggu 6 September 2020 pada kebaktian Minggu sesi yang kedua. Mohon dukungan doa seluruh jemaat. Bidang keesaan dan kesaksian. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Yang pertama, Bapak Situngkir. Yang kedua, Ibu Sri Mulyati Aminta. Yang ketiga, Ibu Nur Siti Gultom. Dan yang keempat, Saudara Jeffrey Jonathan. Dan jemaat lainnya yang tengah dirawat di rumah atau di fasilitas kesehatan lainnya. Pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah dan pencatatan sipil bagi Saudara Panji Ranggajaya, putra dari Bapak Asep Sumpena dan Ibu Nur Lelawati. Dengan Saudari Rizky Citra Putriana, putri dari Bapak Meisar Usman dan Ibu Yeti Komalawati pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 11 siang. Persiapan pemberkatan akan dilaksanakan pada Minggu 6 September 2020 setelah kebaktian selesai. Mohon dukungan doa seluruh jemaat. Bidang penelitian dan pengembangan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Sesuai dengan protokol kesehatan, selama ibadah berlangsung, mohon agar masker tetap digunakan dan tetap menjaga jarak aman. Demikian warta jemaat di hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini dengan diawali saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita awali kebaktian kita dengan menyanyikan dari Kidung Kabungahan 2 ayat 1 dan 2. Serta nyangkan
dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12 yang demikian isinya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan. Jemaat silakan duduk. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
menyambut firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana disaksikan melalui Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Ia mencari yang sesat dan mengampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saudara, mari kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Allah Halik semesta alam, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau masih berkenan memberi kami kehidupan. Bahkan kami bersama-sama melaksanakan ibadah di tempat ini, di tempat yang dikuduskan bagi-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, dan biarlah kiranya, ya Tuhan, sebagai umat-Mu, kami boleh senantiasa mensyukuri dan memaknai kehidupan di tengah dunia dengan segala kesempatan, tapi juga sekaligus ancaman dan tantangannya. Ya Allah, Bapa di surga, pada saat ini kami di dalam persekutuan ini, kami bersama-sama merindukan sabda-Mu, sabda yang akan mengarahkan hati, pikiran, dan bahkan langkah kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada saat ini kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu yang kudus, ya Tuhan, supaya kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu akan menyampaikan seturut dengan apa yang Tuhan sendiri hendak nyatakan kepada kami. Demikian juga kami, ya Tuhan, selaku umat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun yang bersama-sama ada di tempat masing-masing,
Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin dalam Roh-Mu yang kudus, menyatukan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar sabda-Mu, kami bukan saja menyambutnya dengan sukacita, tetapi kami juga dimampukan untuk memelihara dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sebagai umat, sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan utus di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan saat ini ke dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kini kami sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan
orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Sampai di situ pembahasan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Saudara yang kekasih, kita bersyukur dan bersukacita pada saat ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Bahkan kita masih boleh bersama-sama beribadah sekalipun kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Kita bersyukur atas semua yang kita boleh alami pada saat ini. Kita ada dan hadir di tengah dunia ini tentu, saudara, bukan sebuah kebetulan. Kita semua hadir sebagai pribadi dan sebagai gereja Tuhan hadir di tengah dunia ini tidak lain adalah sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Baik pribadi maupun sebagai gereja, sebagai persekutuan. Lalu pertanyaan kepada kita adalah apa yang kita lakukan sebagai utusan Tuhan di tengah situasi dan keadaan yang sangat memprihatinkan saat ini dengan pandemik COVID-19 ini. Apa yang saudara dan saya lakukan? Apa yang kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, sebagai utusan di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, saudara-saudara? Tentu pertanyaan ini penting. Penting bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai persekutuan, kita sesungguhnya adalah sebagai utusan Tuhan. Sebagai pribadi dan persekutuan yang diutus oleh Tuhan. Diutus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah situasi dan keadaan, termasuk pada saat ini. Situasi dan keadaan yang sangat memprihatinkan, bukan saja bangsa ini, tapi juga bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan kita sebagai orang yang diutus Tuhan, lalu apa yang kita kerjakan di tengah situasi ini? Nah, saudara, tentu ini menjadi penting untuk terus kita lakukan, bertanya kepada diri kita sendiri, dan firman Tuhan pada hari ini melalui pemberitaan firman, mengingatkan kita sebagai pribadi-pribadi yang adalah utusan-utusan Tuhan untuk memiliki keberanian untuk melaksanakan tugas kita, panggilan kita sebagai utusan di tengah situasi, di tengah lingkungan di mana kita hadir dan berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Tentu ketika kita sebagai seorang utusan, ketika kita sebagai persekutuan adalah utusan, apa yang kita lakukan? Nah, pertanyaan ini tentu mengingatkan kepada saudara dan saya. Ketika kita mungkin pernah diutus atau ditugaskan oleh kantor kita, atau lembaga di mana kita bekerja, atau mungkin oleh gereja, untuk pergi dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Pasti kita akan bertanya-tanya kepada diri kita, atau mungkin kepada institusi yang mengutus kita. Pergi kemana? Melakukan apa? Berangkat dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Untuk berapa lama? Mengerjakan apa di sana? Bagaimana sarana untuk pergi ke sana dan bagaimana sarana prasarana di sana di tempat kita akan diutus? Dan mungkin juga berbagai pertanyaan yang lain. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu telah mendapat jawaban, lalu kita akan mengambil kesimpulan. Apakah kita akan pergi atau tidak? Karena mungkin dari jawaban itu kita akan mengetahui bahwa tempat atau acara atau kegiatan di mana kita akan diutus merupakan tempat dan kegiatan yang menyenangkan kita atau bahkan mungkin menguntungkan kita. Kalau itu berarti mungkin kita akan siap untuk pergi. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu menghasilkan kesimpulan bahwa kalau saya pergi, maka akan ada kerugian, bahkan mungkin akan menimbulkan kekhawatiran dan perasaan takut pada kita. Apakah kita akan siap pergi? Mungkin kalau boleh menawar, kita akan meminta tidak pergi sebagai utusan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu dengan mengingat semua itu, maka kembali ke pertanyaan kepada kita tadi. Sebagai seorang atau sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan, di tengah situasi yang ada sekarang ini, maka pertanyaan-pertanyaan macam apa yang mungkin juga akan muncul pada diri kita sekarang ini. Saudara yang kekasih, saat ini kita tahu, kemanapun kita pergi, kita akan mendengar kabar dan berita yang mungkin mengkhawatirkan, yang mungkin dapat merugikan kita, atau bahkan mungkin menakutkan kita. Sehingga kalau kita diminta untuk diutus, maka jangan-jangan kita akan merasa kita tidak siap, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menghadapi semua tantangan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali akan jati diri kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan, bahkan kita telah berkomitmen untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah dunia ini. Melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan bagaimana Musa ketika ia sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya, seorang imam di Midian, yaitu Yitro. Ketika ia mengarahkan kambing dombanya ke seberang padang gurun, dan sampailah ia di Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah disebutkan. Ia mengalami satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang mengherankan. Bahkan dalam pembacaan Alkitab kita disebutkan mengalami satu penglihatan yang hebat, yang membuat Musa kemudian tertarik untuk menyimpang, untuk datang, melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Karena ia melihat ada semak duri yang menyala,
tetapi tidak ada yang terbakar. Semak-semak di mana api menyala itu. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan di tengah-tengah keheranannya seperti itulah, ia kemudian mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang melarangnya untuk datang mendekat. Bahkan diminta untuk membuka kasutnya. Karena tempat di mana ia berdiri adalah tempat yang kudus. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sebuah pengalaman pribadi yang sangat khusus. Sebuah pengalaman perjumpaan dengan Allah yang luar biasa. Dan dari perjumpaan itu, kemudian Musa mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana melalui dirinya. Menjadikannya sebagai utusan Tuhan untuk pergi ke Mesir, untuk menghadap Fir'aun. Fir'aun raja yang berkuasa, raja yang perkasa, yang kekuatannya luar biasa. Musa harus menghadapnya untuk kemudian membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebuah tugas yang sangat besar. Sebuah tugas yang bagi Musa tentu tidak terbayangkan sebelumnya. Sehingga Musa merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak layak. Siapakah aku ini? Penggembala kambing domba harus menghadapi seorang Fir'aun, bahkan harus membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk membawa dan membebaskan mereka menuju ke satu tempat yang bebas dan luas. Tentu perasaan dan pernyataan Musa ini memang pantas. Ia merasa tidak layak, merasa tidak mampu untuk melakukan tugas yang luar biasa besar ini. Dan di tengah kesadaran akan ketidakmampuannya, di tengah kesadaran akan ketidaklayakannya itulah, Tuhan melihat dan Tuhan menyatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan akan memberi jaminan untuk menyertai, untuk mengawal, memperlengkapi Musa di dalam melaksanakan tugas pengutusannya. Sehingga tidak ada alasan bagi Musa untuk kemudian menolak dan menghindar dari tugas pengutusannya ini. Tuhan akan memperlengkapi, akan mengawal Musa di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Tuhan akan memberikan kepada Musa apa yang diperlukan untuk supaya tugas pengutusannya dapat berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut dari pasal 3 ini dan selanjutnya, kita tahu bahwa kemudian Musa bersedia untuk melaksanakan tugas pengutusannya itu. Ia bersedia untuk melaksanakan tugas pengutusannya bukan karena ia sadar ia memiliki kekuatan dan kemampuan, tetapi karena ia sadar bahwa Tuhan yang memanggilnya menjamin, melindungi, dan akan memperlengkapi dirinya di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Ia memiliki keberanian karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang memperkenalkan diri disebut, Aku adalah aku, akulah aku. Aku yang dari awal sampai yang akhir adalah tetap aku. Aku yang kekal. Dialah Tuhan yang kekal. Dialah Tuhan yang ada dan yang akan terus ada.
Tuhan yang disebutkan, aku adalah aku. Ehye, Esyer, Ehye dalam bahasa Ibraninya. Atau yang sering kita dengar, Yahweh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, jaminan dari Tuhan yang berkuasa, dari Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kekal, itulah yang menjadikan Musa memiliki keberanian dan kesediaan untuk melaksanakan tugas pengutusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menjamin, Tuhan mengawal, Tuhan memperlengkapi Musa di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Bahkan disebutkan bahwa Musa akan pergi ke sana bersama dengan para tetua, para imam yang akan datang bersama-sama menghadap Firaun. Musa tidak sendirian, ia akan bersama dengan yang lainnya melaksanakan tugas pengutusan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Sekalipun mungkin orang Israel sendiri yang sedang mengalami penderitaan di Mesir, mereka mungkin akan meragukan siapa Musa, dengan otoritas apa Musa datang, dengan kuasa apa Musa mampu membebaskan dan melepaskan orang-orang Israel dari penindasan, dari kekuasaan bangsa Mesir. Tetapi Musa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai, Musa berangkat melaksanakan tugas pengutusan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu Musa kemudian melaksanakan itu dan berhasil. Sekalipun semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Musa tidak berlangsung dengan lancar dan aman, tapi dengan penuh tantangan, bahkan ancaman kematian sekalipun. Semuanya dengan penyertaan Tuhan dapat dilalui dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini melalui kisah Musa dan panggilannya, kita kembali bertanya kepada diri kita, di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, apa yang dapat kita lakukan di tengah berbagai pergumulan? Saudara-saudara kita sesama warga GKP, mungkin sesama orang percaya, atau bahkan sesama anak manusia yang mengalami pergumulan dan penderitaan, oleh karena mungkin langsung terpapar oleh COVID-19, atau mengalami dampak akibat dari pandemik ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan dan kesempatan. Apa yang dapat kita lakukan di tengah situasi seperti ini, baik sebagai pribadi ataupun sebagai persekutuan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin akan berkata kepada diri sendiri, ya jangankan pergi, saya sendiri juga adalah korban dari COVID atau pandemik ini. Bagaimana mungkin saya akan pergi melaksanakan tugas pengutusan? Saudara, firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kepada kita, betapapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita tidak dapat mengelak dari panggilan kita, dari tugas dan panggilan kita sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan dan keberadaan kita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita tidak dapat sekedar berani untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di dalam situasi apapun, dalam situasi kondisi apapun juga. Keberanian asal berani, keberanian yang tidak didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai, keberanian yang tidak didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai, keberanian yang dilakukan dengan serampangan. Bukan seperti itu.
bukan sekedar berani. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita pernah mendengar ya, ada orang yang merasa saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada virus COVID ya. Sehingga ngapain pakai masker? Untuk apa saya harus takut pada virus itu? Saya lebih takut kepada Tuhan. Tapi sikap seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, melahirkan kesombongan. Dan dari kenyataan itu ternyata kemudian orang ini terpapar juga oleh COVID. Dan barulah ketika ia tahu dan merasakan betapa menderitanya, maka barulah ia mengatakan, ya saya sudah salah. Lalu menghimbau orang untuk menggunakan berbagai hal yang diperlukan. Tentu keberanian yang dimaksud melalui firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada pertama-tama keberanian bahwa kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini karena Tuhanlah yang telah memberikan panggilan kepada kita, maka kita juga mengamini bahwa Tuhan jugalah yang akan melengkapi, menyertai dan memperlengkapi kita di dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Kita berani karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memperlengkapi kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat bahwa sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa setiap orang memang berada dalam situasi yang tidak selalu akan nyaman di rumput atau padang rumput yang hijau, di air yang tenang, tetapi juga akan berada dalam situasi yang penuh dengan ancaman, bahaya. Dan di dalam konteks itu Tuhan mengatakan kamu harus cerdik dan tulus, harus menjadi cerdik dan tulus seperti ular, seperti merpati. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa tentu tidak hanya mengandalkan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai, tetapi Tuhan juga meminta supaya setiap orang menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang diberikan oleh Tuhan, untuk dipergunakan juga di dalam melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Jadi dalam konteks kita di tengah-tengah situasi pandemik, Tuhan memberikan bukan saja pengetahuan dan keterampilan untuk membuat alat-alat APD yang memadai, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga alat-alat yang bisa dipergunakan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan aman, dengan nyaman. Jadi Tuhan meminta juga supaya setiap orang percaya di dalam melaksanakan tugas panggilannya, menggunakan kecerdikannya, pengetahuan dan keterampilannya, supaya di tengah situasi yang mungkin mengancam itu, setiap orang percaya dapat terhindar atau meminimalkan berbagai kemungkinan bahaya dan ancaman itu. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu Musa juga diperlengkapi dengan orang-orang dan dengan alat-alat yang memang dipakai untuk kemudian bukan hanya keyakinan iman, tapi juga menjadi alat peraga untuk menunjukkan kepada Fir'aun, kepada ahli-ahli sihir, bagaimana kuasa Tuhan itu juga dinyatakan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, di dalam melaksanakan tugas panggilan ini, Tuhan bukan saja mengingatkan kita percaya akan jaminan Tuhan, bukan saja mempergunakan berbagai kelengkapan yang Tuhan telah berikan kepada kita,
Tapi juga Tuhan meminta supaya dalam melaksanakan tugas panggilan itu kita melaksanakannya tidak sendiri, tetapi dalam kebersamaan dengan yang lain. Musa tidak pergi sendirian. Ia disertai oleh orang-orang yang bersama-sama pergi kepadanya untuk melaksanakan tugas pengutusannya. Kita bersama-sama baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, kita juga dipanggil dalam melaksanakan tugas panggilan di tengah dunia ini untuk membangun kebersamaan, membangun kemitraan, membangun persekutuan dengan orang-orang lain, supaya dengan kebersamaan itu kita dapat saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain, bahkan saling menggembalakan satu dengan yang lain, supaya kita dapat melaksanakan tugas panggilan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hal ini yang harus melandasi keberanian kita untuk melaksanakan tugas panggilan di tengah berbagai situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi. Bukan hanya berhadapan dengan virus, tapi juga berhadapan dengan berbagai sikap dan tindakan sesama yang mungkin tidak welcome terhadap kehadiran orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu sekali lagi pemanggilan dan pengutusan Musa akan terus mengingatkan kepada saudara dan saya akan panggilan hidup kita. Karena kita hadir bukan sekedar untuk hadir, tetapi untuk melanjutkan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, tidak mudah. Tetapi kita tidak mungkin, sekalipun tidak mudah, tidak mungkin mengelak dan menghindar dari panggilan Tuhan. Terlebih lagi karena Tuhan menjamin, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan juga memberikan saudara yang lain untuk bersama-sama melakukannya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkait dengan tugas pengutusan ini, mungkin kita bersama-sama boleh mendengar satu kesaksian seorang yang juga melaksanakan satu misi yang penting. Sekalipun mungkin ia tidak menyebut dan mengungkapkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan, tapi lebih adalah panggilan hati nurani. Seorang bernama Malala Yousafzai, seorang Pakistan. Ia adalah seorang pejuang kesetaraan gender, terutama yang menyaksikan bagaimana para perempuan, anak-anak perempuan yang di dalam kehidupannya mengalami diskriminasi, dilarang untuk menempuh pendidikan, untuk tampil dan berperan di wilayah publik sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga bangsa. Perjuangannya untuk membangun kesetaraan, perjuangannya untuk melakukan upaya-upaya demi kesetaraan gender di Pakistan itu, pada akhirnya mendapat perlawanan dari orang-orang, dari kelompok, dari organisasi ekstrim yang kemudian berbalik memburunya, melawannya, bahkan kemudian menyebabkan Malala teraniaya dan menderita karena luka tembakan yang dideritanya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Malala yang oleh hati nuraninya terpanggil untuk berjuang, mengubah keadaan itu, mungkin berhenti pada saat itu oleh karena tindakan represif yang diterimanya. Tetapi kisahnya
menjadi inspirasi bagi banyak orang dan melahirkan penghargaan yang luar biasa sehingga ia mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Bahkan lebih daripada itu, ia menerima tugas sebagai duta perdamaian PBB sejak tahun 2017. Seorang yang memiliki keberanian untuk mengubah situasi dan keadaan di tengah ancaman yang luar biasa. Lalu pertanyaan bagi saudara dan saya, apa yang saudara dan saya lakukan di tengah situasi kita masing-masing? Biarlah kiranya Roh Tuhan akan membukakan hati dan pikiran kita dan menggerakkan kita, memberanikan kita untuk melakukan tugas pengutusan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita akan berdoa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur karena sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, kami masih Tuhan percayakan untuk berada di tengah dunia ini. Bukan hanya hadir, tetapi juga berkarya sebagai utusan-utusan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kerap kami merasa tidak mampu dan tidak layak melaksanakan tugas pengutusan-Mu. Oleh karena berbagai hal yang kami hadapi dan kami alami. Tetapi firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kembali kami. Mengingatkan kembali kami bahwa kami sebagai umat Tuhan, sebagai utusan-utusan Tuhan, tidak dapat mengelak dari panggilan hidup kami. Terlebih kami diingatkan bahwa Tuhan yang telah memanggil dan mengutus, Tuhan jugalah yang akan menjamin, mengawal dan menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya kami terus berkarya di tengah dunia ini, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi mereka yang mendambakan kelepasan, kebebasan dari berbagai belenggu penderitaan, dari berbagai belenggu kesedihan dan kedukaan. Tuhan, terima kasih atas berbagai kelengkapan yang Tuhan berikan juga. Biarlah kami boleh mempergunakannya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, supaya ya Tuhan, kami dapat mempergunakan segala talenta, segala berkat-Mu di dalam melaksanakan tugas panggilan kami juga. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu melaksanakan tugas panggilan ini di tengah-tengah dunia dengan segala tantangan dan peluang yang ada ini. Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang Tuhan utus dapat melaksanakan tugas pengutusan ini dengan baik. Bapa di surga, saat ini kami ingin menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam segala pergumulan dan harapan kami. Engkau yang Maha tahu dan Maha mendengar
Apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami, kiranya juga Engkau ya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan kami. Supaya kami oleh kehadiran Tuhan, kekuatan, pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami mampu berdiri bahkan berjalan dengan tegak, melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami saat ini juga ingin menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan oleh karena berbagai persoalan, tapi terutama juga saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari kami, Bapak Situngkir, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Saudara Jeffrey Yonatan, dan mungkin saudara kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau menjamah bahkan memulihkan kondisi kesehatan saudara kami, supaya oleh jamahan kasih-Mu, oleh bilur-bilur kasih-Mu, saudara kami boleh dipulihkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk majelis jemaat di dalam melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Sekalipun mungkin untuk periode ini akan berakhir pada bulan ini, biarlah ya Tuhan tetap semangat yang bersumber dari Tuhan, sukacita yang bersumber dari Tuhan akan terus memenuhi hati hamba-hamba-Mu dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan, bersama dengan komisi-komisi bahkan panitia yang ada. Tuhan sertai dan berkati. Demikian juga ya Tuhan untuk semua rencana kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala keterbatasan yang ada saat ini. Biarlah semua pelayanan boleh berjalan dengan baik, dengan efektif, dan berdampak positif bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam menghadapi dan menjalani situasi yang ada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan, terutama di dalam ikut serta menegakkan hak-hak dan juga tanggung jawab bagi mereka yang dalam kehidupannya mengalami diskriminasi, mengalami perlakuan yang berbeda, terutama kalangan perempuan dan anak-anak di negeri ini, kaum minoritas, dan berbagai kalangan yang mengalami penderitaan karena ketidakadilan. Biarlah kiranya Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh gereja-Mu, bahkan bersama-sama dengan gereja-gereja dan komponen masyarakat yang lain, dapat membuahkan perubahan yang baik bagi kehidupan masa depan bangsa ini yang lebih baik. Berkati ya Tuhan kehidupan Gereja Kristen Pasundan di lingkup sinode, klasis-klasis, jemaat-jemaat, bahkan juga badan-badan pelayanan yang ada, bersama dengan satuan kerja di berbagai bidang kehidupan. Tuhan berkati agar supaya di tengah situasi yang ada saat ini, tetap semua bahagian GKP dapat hadir dan terus melanjutkan karya yang Tuhan percayakan di tengah masyarakat Jawa bagian Barat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan dalam berbagai organisasi dan denominasi yang ada. Biarlah ya Tuhan gereja-gereja-Mu boleh Tuhan persatukan, supaya sungguh boleh menjadi kesaksian yang nyata bahwa gereja satu adanya sekalipun beragam latar belakang denominasi dan organisasinya. Dan biarlah ini boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah bangsa yang majemuk ini, bahwa kebersamaan, kesatuan, persatuan sebagai bangsa yang majemuk adalah sebuah keniscayaan. Berkati ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami.
terutama para penyelenggara negara dari lingkup nasional, provinsi, kabupaten, bahkan di kota, juga kecamatan, pedesaan, bahkan di pelosok-pelosok ya Tuhan. Tuhan memberkati semua jajaran penyelenggara negara bersama dengan berbagai komponen civil society yang ada untuk saling menopang, bahu-membahu, membangun bangsa ini keluar dari kehidupan yang saat ini sedang memprihatinkan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua upaya-upaya yang baik, yang benar, yang tulus, yang sungguh-sungguh dilakukan. Dan jauhkanlah dari semua pikiran-pikiran, semua usaha-usaha yang justru dapat merusak kehidupan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membangun bangsa ini, Engkaulah yang mendirikan negeri ini, Engkau jugalah yang kiranya akan membawa bangsa ini keluar dari situasi yang buruk saat ini, menuju masa depan Indonesia yang lebih maju, yang lebih sejahtera, yang lebih adil, yang lebih damai, yang lebih bersukacita. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa ini. Kami ingin menyerahkan semua harapan dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dengan membawa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa dan yang ingin kami ucapkan bersama di akhir syafaat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Untuk itu, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, dan Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di depan Bapak Ibu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih,
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pulanglah dan pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, yaitu untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan telah memperlengkapi saudara, dan Tuhan juga telah memberikan saudara yang lain untuk dapat bersama-sama melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.